Selamat datang pada pertemuan 7 Hands-on Feature Engineering bagian 2. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuang kolom yang tidak digunakan, kemudian mengganti nama kolom, melakukan teknik label encoding, serta melakukan imputasi. Selanjutnya, teman-teman dapat membuka file IPNB-nya terlebih dahulu, buka folder downloads, kemudian cari file IPNB pertemuan 7 bagian 2. Kemudian, file IPNB sudah dapat digunakan pada Jupyter Notebook teman-teman. Dataset yang akan kita gunakan dalam pertemuan 7 bagian 2 ini adalah BL Flickr Images Books.csv dan Olympics.csv. Seperti biasa, di sini kita akan mengimport library-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan library Pandas dan NumPy. Kemudian teman-teman bisa coba dijalankan codingannya. Pada tahap selanjutnya di sini kita akan membaca datanya. Di sini saya langsung mendeklarasikan link datasetnya. Jadi teman-teman bisa langsung dijalankan saja kodenya tanpa harus mengupload datasetnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan melihat deskripsi statistikanya menggunakan fungsi .describe. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini terdapat nilai NaN atau not a number. Di sini dikarenakan datanya masih kosong. Selain itu, kita juga dapat mengidentifikasi nilai null atau nilai none menggunakan perintah .isna, kemudian disambung dengan perintah .sum. Hasil outputnya adalah akan menampilkan kolom-kolom yang memiliki nilai null. Sepertinya misalkan di sini, di addition statement, di sini outputnya adalah 7514, berarti pada kolom ini terdapat 7500 data yang kosong atau null, atau biasa disebut juga NaN. Untuk melakukan drop atau membuang kolom, di sini kita akan menggunakan fungsi drop. Seperti yang di hands-on teman-teman, pertama-tama kita mendeklarasikan dulu kolom apa saja yang ingin di drop. Di sini kita deklarasikan beberapa kolom ini. Ada addition statement, corporate author, dan lainnya. Kemudian dari fungsi drop ini, di parameter pertama kita masukkan list kolom apa saja yang sudah kita deklarasikan sebelumnya yang akan kita buang melalui ini. Kemudian parameter kedua adalah in place. Ini kita setting true, bertujuan agar membuang kolom-kolom yang sudah kita pilih tadi, yang tidak akan digunakan. Kemudian aksisnya kita jadikan 1 karena 1 itu melambangkan kolom, jika aksis 0 itu untuk baris. Kemudian kita lihat lagi datanya menggunakan .head. Di sini nilai-nilai null tadi atau kolom-kolom yang tidak ingin kita gunakan sudah tidak ada pada dataset kita. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba mengganti nama kolom pada dataset kita. Di sini kita menggunakan dataset yang berbeda, yaitu olympics.csv. Di sini teman-teman bisa langsung jalankan aja kodenya. Dataset akan langsung termuat, terload gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat nama-nama kolomnya ini tidak jelas, bukannya nama melainkan angka. Dan di sini kita akan mencoba mengubahnya menjadi nama kolom yang lebih jelas dan bisa dibaca oleh banyak orang. Pertama-tama kita akan memundurkan header-nya.
Jika headernya tadi 0, 1, 2, 3, 4, kita bakal turun ke baris yang ini, baris keduanya. Itu menggunakan, pertama kita pakai read CSV tadi, kemudian kita tambahkan parameter header sama dengan 1. Dengan begitu, header kolom kita akan turun satu baris menjadi yang di bawahnya tadi ini. Menjadi ini. Jadi kita lihat di sini sudah berubah. Kemudian karena ini masih tidak jelas, kita lanjut ke perubahan namanya. Di sini seperti biasa kita deklarasikan dulu kolom-kolom yang akan diganti namanya. Di sini kita menggunakan dictionary, konsep dictionary, di mana di sebelum titik 2 ini merupakan nama kolom awal, kolom aslinya, nama kolom asli. Kemudian setelah titik 2 merupakan nama kolom yang ingin diganti atau berubahnya nama kolom menjadi country yang tadinya unnamed titik 20. Begitu seterusnya pada kolom-kolom yang lain yang di bawahnya bisa dilihat di sini kita pisahkan dengan koma. Setelah nama-nama kolomnya diganti atau kita deklarasikan, kita lanjut menggunakan fungsi .rename. Dengan parameter pertama adalah nama-nama kolom yang ingin diganti. Di sini columns sama dengan new names. New names ini asalnya dari sini. Kemudian in place true untuk membuang kolom-kolom yang ingin diganti tadi menjadi terbaru. Di sini ada penjelasan, set in place menjadi true, in place berfungsi untuk mengaplikasikan perubahan. Kemudian untuk hasilnya kita lihat di sini sudah lebih jelas. Ya, kolom pertama itu untuk country, terus Summer Olympics, peralihan medalinya, gold, silver, dan lainnya, gitu seterusnya. Kemudian kita lanjut pada materi label encoding. Di sini kita akan mempraktikkan cara melakukan encoding data menggunakan label encoding. Yang pertama ini. Ada beberapa cara, tapi di sini kita hanya akan mempraktikkan label encoding atau ordinal encoding. Pertama-tama di kode ini kita mendeklarasikan data sintetisnya. Pertama kita bikin menggunakan perintah .dataframe. Kemudian ini untuk kolom pertama yaitu country. Isinya ada negara-negara ini, ada India, US, dan Jepang. Kemudian untuk kolom kedua kita age atau umur, isinya ini. Kemudian untuk salary atau gajinya kita bikin juga kolomnya. Kemudian kita tampilkan dengan memanggil nama variabelnya. Di sini udah jadi contoh dataset kita atau dataset sintetis. Kemudian di sini kita akan menggunakan library dari sklearn. Di sini pastikan teman-teman melakukan import terlebih dahulu untuk fungsi label encoder yang akan digunakan. Setelah import library-nya sudah dilakukan, teman-teman bisa memanggil fungsinya label encoder dan menyimpannya di dalam variabel label underscore encoder. Kemudian di sini kita deklarasikan kolom apa yang mau kita lakukan encoding. Di sini kita akan mencoba country. Kemudian kita panggil fungsi tadi label underscore encoder dari sini. Kemudian pakai fungsi .fit underscore transform. Kita sebutkan nama kolom yang ingin ditransformasikan menjadi encoding. Seperti yang kita lihat, di sini kolom country yang tadinya berupa kata-kata berubah menjadi angka. Hal ini ditujukan agar machine learning kita atau program model machine learning kita nanti dapat memproses data pada kolom country. Karena pada seutuhnya machine learning itu tidak dapat membaca tipe data string. Makanya teknik label encoding dilakukan pada data science. Kemudian untuk melihat
kelasnya apa saja yang setelah dilakukan encoding, teman-teman bisa memanggil fungsi label encoder tadi, kemudian menggunakan fungsi .classes underscore. Hal ini akan menampilkan output angka apa saja yang mewakili negara-negara tadi. Kita dibacanya ini array, berarti dari indeks 0 ini itu India, Jepang itu angka 1, dan US itu angka 2. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang imputasi atau mengisi nilai 0. Kalau di contoh pertama tadi kita membuang nilai 0 yang terdapat di dataset kita juga dapat melakukan imputasi atau menambahkan nilai pada nilai 0 tersebut. Di sini yang pertama kita akan menggunakan imputasi dengan teknik rata-rata. Di sini kita menggunakan contoh menggunakan dataset sintetis atau dataset buatan dengan nama kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Kemudian kita deklarasikan di sini ada np.nan. Di sini akan mewakili nilai 0 nantinya yang akan kita imputasi. Kemudian jangan lupa di sini kita membuat data frame-nya menggunakan perintah data frame. Kemudian kita tampilkan data kita dengan memanggil nama variabelnya. Berikut adalah tampilan dari dataset kita. Kita lihat di sini pada kolom 2 terdapat nilai yang 0 atau none. Begitu juga pada kolom 3 dan kolom 5. Di sini karena kita ingin menggunakan imputasi Mayan, kita dapat pertama memanggil fungsi yang namanya filna. Filna ini berguna untuk melakukan imputasi pada nilai-nilai yang 0 atau none. Kemudian karena kita ingin menggunakan rata-rata, ini kita dalam kurung pertama atau parameter pertama, kita menggunakan fungsi .main. Maka nilai-nilai yang tadi yang pada kolom 2, kolom 3, dan kolom 5 akan diganti nilainya menjadi nilai rata-rata kolom tersebut. Kemudian pada contoh kedua, di sini kita akan membuat data frame umur, masih sama, tekniknya seperti sebelumnya. Kita menggunakan dataset sintetis. Kemudian di sini kita tetap menggunakan Mayon juga, sehingga nilai-nilai yang kosong tadi sudah terisi dengan rata-rata kolom umur tersebut. Selanjutnya kita akan menggunakan imputasi suka-suka atau arbitrary. Di sini pada tahap pertama kita buat dulu data frame sintetisnya seperti sebelumnya. Di sini pada kolom kedua ada yang kosong nilainya. Kemudian kita menggunakan perintah .filna dengan parameter angka yang ingin kita masukkan terhadap data 0 tadi. Bisa kita lihat nilainya sudah berubah sesuai dengan yang kita masukkan pada perintah filna. Di sini kita menggunakan dataset yang sama. Pertama-tama untuk end of tail imputer, kita import terlebih dahulu library-nya yang akan digunakan, yaitu feature engineering.imputation import end tail imputer. Setelah itu di sini kita panggil fungsi end tail imputer-nya, kita simpan dalam variable imputer. Kemudian untuk parameter pertama itu imputation metode-nya kita pilih Gaussian dan parameter tail-nya itu right. Untuk lebih jelasnya mengenai parameter ini teman-teman bisa lihat pada dokumentasi dari library ini. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi tadi, kemudian kita tambahkan .fit untuk pengaplikasiannya dengan parameter data. Kemudian hasil dari fitting tadi kita simpan pada variabel test_t. Kemudian kita panggil lagi untuk fungsi input-nya dan kita menggunakan
fungsi transform untuk menghasilkan outputnya. Kemudian ketika kita panggil, dapat kita lihat hasil nilai kosong tadi dengan nilai dari metode end of tail imputer. Kemudian selanjutnya untuk data kategorik atau data string, apabila teman-teman ingin mengisi nilainya dengan value modus, pertama-tama teman-teman bisa melakukan import library-nya from sklearn.impute, import simple imputer. Kemudian di sini kita mendeklarasikan data sintetisnya. Misalkan di sini nama-nama merek mobil yang ada di dunia. Di sini kita bisa lihat ada 2 nilai null yang akan kita masukkan. Di sini sama stepnya, kita membuat data frame terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa jalankan ini dulu biar nggak terjadi error. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita memanggil fungsi imputasi tadi, yaitu simple imputer dengan parameter strategi itu most frequent atau modus. Setelah itu sama kayak step sebelumnya, di sini kita lakukan fitting dan transformasi dari data kita. Seperti kita lihat pada data ke-9 dan data ke-6 sudah terisi dengan Ford, karena berdasarkan modusnya Ford ini paling banyak disebutkan dalam kolom make ini. Kemudian selanjutnya adalah teknik imputasi random sample. Seperti biasa, jangan lupa kita deklarasikan library yang akan digunakan, kita panggil, kita import. Kemudian pembuatan dataset, kita masih menggunakan dataset sintetis di sini. Seperti yang kita lihat di kolom age ada yang null atau none, di gender pada record kedua 1 dan record ke 6 dan 5. Di sini seperti biasa tekniknya sama, kita panggil dulu fungsinya. Di sini kita menggunakan parameter random stat 29. Untuk penjelasan lebih lanjut teman-teman bisa cari di Google parameter random sample imputer, nanti akan terlihat hasilnya parameter apa aja yang bisa digunakan. Kemudian kita menggunakan perintah .fit lagi, kita masukkan ke dataset kita df. Kemudian untuk hasil bisa menggunakan perintah .transform df. Jangan lupa kita simpan di variabel test_t. Nah, seperti yang kita lihat di sini hasilnya akan terisi nilai-nilai kosong tadi menggunakan teknik random sample. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan imputasi menggunakan nilai 0 atau konstanta. Pada dasarnya ini sama saja dengan arbitrase atau suka-suka. Teman-teman tinggal menggunakan perintah .filna dalam kurung angkanya yang ingin dimasukkan. Di sini kasusnya adalah 0. Sekian dari hands-on pertemuan 7 bagian 2 feature engineering, semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.